Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, pada hari ini anak-anak akan mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan untuk pembelajaran yang ke-6. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan dapat menuliskan informasi penting teks bacaan menggunakan kalimat efektif, kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Untuk muatan pelajaran PPKN, anak-anak diharapkan dapat memberikan contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya. Siap belajar ya anak-anak? Mari kita mulai untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak kembali belajar bagaimana menuliskan informasi penting dari teks bacaan menggunakan kalimat efektif. Anak-anak tentunya sudah paham betul apa saja ciri-ciri kalimat yang efektif. Anak-anak harus benar-benar paham ciri-ciri kalimat efektif tersebut agar anak-anak bisa menuliskan informasi penting teks bacaan menggunakan kalimat efektif yang benar. Paham ya anak-anak? Untuk hari ini Bu Guru akan membahas beberapa kesalahan ketika anak-anak menuliskan informasi penting pada tugas-tugas yang sudah pernah anak-anak kerjakan dan sudah dikirimkan ke Bu Tari. Yang pertama yaitu biasanya anak-anak hanya menyalin kalimat sama persis dengan yang ada di dalam teks bacaan. Misalnya seperti ini. Ini adalah teks bacaan yang berjudul Konferensi Meja Bundar. Pada tugas sebelumnya ada beberapa anak yang hanya menuliskan kalimat sama persis, hanya menyalin kalimat yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Nah, ini yang Bu Guru beri tanda. Kemarin banyak sekali anak-anak yang hanya menuliskan kalimat tersebut. Apakah kalimat tersebut merupakan kalimat informasi yang efektif? Tentunya jika kalimat tersebut berdiri sendiri akan membingungkan orang yang membaca kalimat tersebut. Seharusnya kalimat tersebut bagaimana anak-anak? Ya, karena ini merupakan salah satu hasil konferensi meja bundar, anak-anak harus menuliskannya secara lengkap. Begini kalimat yang betul untuk menuliskan informasi penting supaya orang lain mudah memahami informasi yang anak-anak tuliskan. Salah satu hasil dari konferensi meja bundar adalah akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Paham ya anak-anak? Dan jangan lupa untuk mengakhiri suatu kalimat anak-anak berikan tanda titik. Paham ya? Kita lanjutkan untuk kekeliruan atau kesalahan yang lainnya, yaitu anak-anak biasanya tidak menuliskan kalimat yang lengkap. Kalimat yang anak-anak tuliskan terkadang ada yang tidak memiliki unsur pokok kalimat. Tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya. Terkadang anak-anak sudah membuat pertanyaan untuk mempermudah anak-anak dalam menuliskan informasi. Tetapi ketika anak-anak menuliskan informasinya, anak-anak hanya menuliskan jawaban singkatnya, tidak berupa jawaban dengan kalimat yang lengkap. Contohnya seperti ini. Ini ada suatu informasi yaitu 17 Agustus 1945. Anak-anak sudah membuat pertanyaan untuk memudahkan anak-anak dalam menuliskan informasi. Dan ketika anak-anak menuliskan informasinya, anak-anak hanya menuliskan yang ada di dalam kotak saja. Seharusnya bagaimana anak-anak? Ya, seharusnya anak-anak menuliskan menggunakan kalimat yang lengkap. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Minimal itu. Kalau orang lain membaca 17 Agustus 1945, itu tanggal apa, pelaksanaan apa? Nah, sebaiknya kalimat yang lebih tepat untuk menuliskan informasi pentingnya adalah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Kita lihat, bangsa Indonesia ini merupakan subjeknya. Memproklamasikan merupakan predikat, kemerdekaannya adalah objek. Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan keterangan waktu. Jadi ketika orang lain membaca informasi penting yang anak-anak tuliskan, orang lain tersebut mudah memahami informasi yang anak-anak sampaikan. Ini ya, setidaknya kalimat yang anak-anak tuliskan itu ada subjek, predikat, objek, sehingga mudah dipahami oleh orang lain yang membaca informasi yang anak-anak buat. Kesalahan berikutnya yaitu ketika Bu Guru memberikan tugas, anak-anak tuliskan informasi penting dari suatu teks bacaan. Terkadang anak-anak membuat peta pikiran. Di situ ada kata tanya, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Yang anak-anak tuliskan bukan informasi pentingnya, bukan kalimat informasi, tetapi malah yang anak-anak buat, yang anak-anak tuliskan adalah kalimat pertanyaan. Padahal kalimat pertanyaan itu adalah cara untuk mempermudah anak-anak menuliskan informasi penting, bukan informasi pentingnya. Informasi yang ada di dalam bacaan memang akan lebih mudah, bisa dengan lebih mudah ditemukan dengan cara anak-anak membuat kalimat pertanyaannya terlebih dahulu sesuai isi teks bacaan. Kemudian setelah anak-anak membuat pertanyaan, tentunya anak-anak akan menuliskan jawabannya. Tapi ketika menuliskan jawabannya, anak-anak jangan menuliskan jawaban singkat, tetapi tuliskan informasi penting tersebut, tuliskan kembali jawabannya sehingga menjadi kalimat informasi yang betul menggunakan kalimat yang efektif. Tuliskan dengan kalimat yang lengkap, ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Jika perlu ditambahkan dengan keterangan seperti yang guru contohkan sebelumnya. Paham ya anak-anak? Untuk hari ini silahkan anak-anak buka buku paket tema 2 halaman 96. Silahkan anak-anak membaca teks bacaan yang berjudul Bandung Lautan Api. Silahkan anak-anak berlatih bersama orang tua untuk apa anak-anak? Iya, berlatih menuliskan informasi penting menggunakan kalimat efektif yang benar supaya bisa dengan mudah dipahami oleh orang lain yang membaca informasi yang dituliskan oleh anak-anak. Anak-anak tentunya masih ingat ya, langkah pertama untuk menuliskan informasi penting adalah apa? Ya, anak-anak harus membaca teks bacaan secara keseluruhan. Kemudian, langkah kedua apa anak-anak? Ya, anak-anak mencatat hal-hal pokok penting yang merupakan info penting dari bacaan. Misalkan, Bu Guru menuliskan 23 Maret 1946. Itu hanya hal-hal pokok, bukan informasi pentingnya. Karena ketika anak-anak menuliskan 23 Maret 1946, itu masih menimbulkan pertanyaan. Itu tanggal apa, kejadian apa, peristiwa apa. Paham ya? Nah, langkah selanjutnya untuk mempermudah anak-anak menuliskan informasi penting, buatlah pertanyaan. Pertanyaannya yang sesuai dengan hal-hal pokok yang sudah Bu Guru tuliskan apa anak-anak ya. Kapan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Nah, ini bukan informasi penting, ini baru kalimat pertanyaan untuk memudahkan anak-anak menuliskan informasi penting. Dari pertanyaan tersebut, kita bisa menemukan informasi pentingnya. Dan kita harus menuliskannya dengan kalimat yang efektif, dengan kalimat yang lengkap. Bagaimana seharusnya anak-anak? Nah, anak-anak jangan hanya menuliskan ini saja. Sebagian besar kemarin ada beberapa yang hanya langsung menuliskan informasi tersebut. Tetapi belum informasi yang lengkap. Informasi yang betul harus dituliskan menggunakan kalimat yang lengkap. Kalimat efektif, ada subjek, ada predikat. Nah, begini yang betul ya anak-anak.
peristiwa Bandung Lautan Api. Tulis kembali karena supaya ini untuk memperjelas itu tanggal peristiwa apa. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Ya, kalimat tersebut kurang apa anak-anak? Ya, tanda titik. Jika anak-anak membuat sebuah kalimat berupa informasi diakhiri dengan tanda titik. Paham ya anak-anak? Untuk hari ini silakan anak-anak melanjutkan latihannya bersama orang tua untuk menuliskan informasi penting menggunakan kalimat efektif yang benar. Siap ya anak-anak? Kita lanjutkan untuk muatan pelajaran PPKN tentang penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari serta manfaatnya. Mari anak-anak kita amati gambar berikut. Bu Guru akan menampilkan 3 gambar yang merupakan contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar yang pertama merupakan contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan di rumah. Nah, ini ada ibu dan anak-anak yang sedang bekerja sama untuk membuat sebuah makanan. Mereka saling bekerja sama, berarti merupakan salah satu sikap yang menunjukkan penerapan nilai persatuan dan kesatuan di rumah. Tentunya dengan kerjasama tersebut bisa mempererat tali persaudaraan di antara kakak adik dan orang tua. Ini contoh yang kedua, ini adalah penerapan nilai persatuan dan kesatuan di sekolah. Ini ada beberapa siswa yang sedang bekerja sama untuk melaksanakan piket kelas. Mereka membersihkan ruangan kelas cara bersama-sama berbagi tugas. Manfaatnya apa anak-anak? Ya, mereka bisa mempererat tali persahabatan, memperingan pekerjaan dan sebagainya. Silakan anak-anak bisa berdiskusi dengan orang tua kalian. Nah, ini contoh yang ketiga, ini adalah penerapan nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Ya, beberapa warga sedang bekerja bakti, memperbaiki jalan, mengubur barang-barang bekas, mengumpulkan sampah. Nah, manfaatnya apa anak-anak? Ya, silahkan diskusikan dengan orang tua kalian. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah pernah menyampaikan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Untuk hari ini, silahkan anak-anak selesaikan tugas PPKN berikut ini. Tentunya anak-anak harus mengamati kembali gambar yang sudah Bu Guru tampilkan sebelumnya ya. Ada 3 gambar, silahkan anak-anak cermati kegiatan yang ada pada gambar tersebut, apa manfaatnya. Kemudian setelah itu silahkan anak-anak berdiskusi dengan orang tua kalian untuk melengkapi tabel berikut ini. Ini untuk gambar 1 diuraikan kegiatannya, gambar 2, gambar 3 juga. Tuliskan manfaatnya untuk masing-masing gambar pada kegiatan tersebut. Kemudian setelah itu anak-anak silahkan tuliskan contoh lain selain yang ada pada gambar. Tuliskan contoh lain tentang penerapan nilai persatuan dan kesatuan baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Paham ya anak-anak? Demikian materi untuk hari ini. Selamat belajar, semangat terus belajarnya, sukses untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu beribadah tepat waktu, jangan lupa untuk menyempatkan membantu orang tua, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.